Kalau begitu, aku akan berbagi sedikit rahasia dengan kalian semua. Mengenai Sutra Changmi, aku sudah mendapatkan beberapa informasi tentang mereka. Xiao Yan tidak mengaku telah menyusup ke lingkaran dalam. Sebaliknya, dia hanya memberi isyarat. Mereka sangat panik. Setahuku, aku tidak bisa memastikan kebenarannya. Kita semua dikendalikan oleh Zhang Mianxi. Misalnya, R adalah target tipuan Zhang Misi. Xiao Yan harus mengungkapkan beberapa kebenaran. Lagi pula, kebohongan pada akhirnya akan terbongkar, dan begitu itu terjadi, kepercayaan yang dibangun akan hancur. Dia bisa saja menyembunyikan fakta bahwa dia adalah seorang sembilan akar. Dia bisa saja mengarang cerita selama pertemuan kuil Changmi, tetapi di sini dia harus mengatakan yang sebenarnya sebanyak mungkin sambil juga melindungi identitasnya. Xiao Yan hanya mengatakan 2 kalimat, tapi itu sudah cukup. Dia mengerti pentingnya memberi ruang untuk manuver dan tidak mengungkapkan semuanya. Oke, putaran pertama pidato telah berakhir, dan semua orang sekarang dapat berbicara dengan bebas. Seperti dugaan Xiao Yan, Hua Ken, yang nomornya tertulis di peron ke-10, bertanya, 9, bisakah kau menjelaskan lebih jelas? Sutong, apakah ini nama kuil Changmian? Hua Ken langsung bertanya. Jika ia tidak menanyakan hal ini, Xiao Yan pasti lebih yakin. Kecurigaan sebelumnya muncul karena ia telah menebak bahwa Sutong adalah Hua Ken saat pertemuan di kuil Changmi. Namun kini dugaannya itu terbantahkan. Tentu saja, satu kalimat saja tidak cukup untuk menghilangkan kecurigaan Xiao Yan sepenuhnya, dan kau boleh saja berpikir begitu. Kedua, pikirkan baik-baik. Ketika mereka bertemu Chang Misi, bukankah mereka memiliki pola khusus pada topeng mereka? Xiao Yan menjawab. Hua Ken terdiam, seolah sedang berpikir, sementara yang lain terdiam, tak seorang pun berbicara dengan santai. Memang ada pola yang mirip dengan mata. Hua Ken tampak agak ragu, haruskah ia memberitahu informasi ini? Bukan berarti dia tidak memperhatikannya. Aku juga pernah melihat sutra kepunahan abadi, tapi sutra kepunahan abadi ini yang kulihat. Topeng itu memiliki 9 mata total. Xiao Yan berkata, memang, saat pertama kali aku melihat 9 mata muncul di topeng pusaran itu, tetapi topeng ini sekarang ada di tangan Xiao Yan. 8. Apakah kau ingat apakah pola-pola ini ada di topeng itu saat ditempa? Xiao Yan kembali bertanya kepada 8, seolah-olah untuk memastikan bahwa ia hanya menerima informasi ini dan tidak sepenuhnya yakin. Aku yakin benda yang sedang kutempa ini untuk Changmi Si karena baru-baru ini aku melihat sutra penghancur telapak tangan saat menempanya. Topengnya memiliki 7 pola seperti mata. 8 menjawab, dan Xiao Yan merenung dengan dingin. Sutra penghancur telapak tangan ini sepertinya tidak muncul begitu saja. Apa tujuan topeng-topeng ini? Dan apa istimewanya jubah hitam yang mereka kenakan? Tanya Xiao Yan. Karena Changmi Si datang dan pergi tanpa jejak, Hua Ken, ketika mengejar mereka, sepertinya hanya menghancurkan jubah hitam itu, tanpa meninggalkan apapun di baliknya. Jubah ini adalah jubah hantu, dan topengnya adalah topeng 7 kamar. Jubah hitam itu dapat dikendalikan oleh jiwa, sementara topengnya memiliki kemampuan untuk menyembunyikan aura. 8 menjawab pertanyaan Xiao Yan. 8. Jadi, berapa banyak topeng dan jubah hitam yang kau tempa saat itu? Pertanyaan ini bukan datang dari Xiao Yan, tetapi dari Hua Ken. Total ada 9 topeng, dan sekitar 10.000 jubah hitam. 8 menjawab. Xiao Yan merenungkan jawaban ini dengan dingin. Itu menjelaskan mengapa Hua Ken hanya menangkap hantu itu ketika ia mengejar mereka. Tidak ada apapun di balik jubah hitam itu. Jika itu masalahnya, menemukan sutra penghancur telapak tangan berarti melenyapkan 10.000 dari mereka. Mencari di antara 10.000 itu akan sangat sulit. Hua Ken merasa sangat tidak berdaya. Ketika aku menerima tugas itu, aku tidak bernama dan tidak memiliki pemilik. Aku hanya bertanggung jawab untuk menyampaikan pesan itu,
jadi aku tidak tahu mereka sebenarnya memalsukannya untuk sutra penghancur abadi. Si Tujuh kemudian melangkah maju dan berbicara. Jika dia tidak berbicara, dia akan dianggap sebagai kaki tangan divisi penghancur abadi. Meskipun semua orang memiliki kecurigaan, tidak ada yang menyuarakannya, bahkan Hua Ken. 9. Apakah kau tahu apakah ada satu divisi penghancur abadi, banyak, atau tak terhitung? Hua Ken bertanya pada Xiao Yan. Aku belum yakin, aku hanya mengetahui ini secara kebetulan, tetapi aku bisa mencoba menyelidikinya dengan caraku sendiri. Jika aku mengetahuinya, aku akan memberi tahu semua orang di pertemuan berikutnya. Xiao Yan tidak menjawab langsung. Termasuk dirinya, ada 9 orang di pertemuan kuil Changmian. Tapi dia tidak bisa menjawab sekarang, atau dia akan mengungkap jati dirinya. Bahkan jika dia memberikan penjelasan saat itu, tidak akan ada yang percaya. Lagi pula, membunuh seorang Changmi Si dan menggantikannya terdengar absurd. Aku curiga Changmi Si bukanlah entitas halus, mungkin makhluk kuat yang tersembunyi di dunia lain. Dia mengolok-olok kita untuk hiburannya sendiri. Ye Beijing berkata saat itu. Kata-katanya kasar tetapi benar. Dia mengatakan ini, tetapi kata-katanya belak-belakan dan jujur, karena Xiao Yan tahu bahwa para penghancur palem ini hanya mempermainkan mereka. Benarkah ada orang seperti itu yang mempermainkan mereka untuk bersenang-senang? Xiao Yan tidak mempercayainya. Tentu saja, itu seperti ikan di kolam. Mereka tidak dimaksudkan untuk dimakan, juga tidak dimaksudkan untuk dipanen. Mereka hanya dipelihara untuk bersenang-senang, kata Ye Beijing. Alis Xiao Yan berkerut mendengarnya, makna mendalam di balik kata-katanya benar-benar membuatnya merenung. Sungguh menyenangkan, Xiao Yan berkata, menyatakan persetujuannya dengan kata-kata Ye Beijing. Xiao Yan tetap diam, tidak memberikan tanggapan. Pertemuan ini tampaknya tanpa disadari mulai mengungkap identitas Long Mianxi. Xiao Yan juga penasaran, siapakah 8 penghancur palem lainnya selain dirinya? Siapa yang memiliki kekuatan seperti itu untuk mengguncang 9 alam? Adakah orang lain di balik palem Mianxi? Ataukah semua ini hanyalah instruksi raja, dan mereka bertindak atas perintahnya? Topik Long Mianxi tampaknya telah berhenti di sini, dan sekarang. Itu adalah permintaan mereka masing-masing, dan Xiao Yan ingin bertanya, tetapi sekarang dia telah datang ke dunia pegunungan dan laut. Adapun 3 orang kuat tingkat kelima yang menyerangnya, dia hanya perlu bertanya kepada Dr. Sukian saja, dan mungkin dia akan tahu identitas mereka. Ngomong-ngomong, 5, saya juga datang ke dunia pegunungan dan laut. Ye Beijing tiba-tiba berkata. Kelopak mata Xiao Yan sedikit berkedut. Dia berpikir bahwa Ye Beijing telah pergi sendirian, atau mungkin menyerah, tetapi dia tidak berharap dia mengikutinya. Oke, kamu bisa datang ke benua Longyuan untuk menemukanku. Aku tidak menolak siapapun yang datang, tetapi tampaknya mereka sudah saling kenal. Ya, Xiao Yan telah menemukannya. Faktanya, kecuali dia, tampaknya semua orang dalam pertemuan di sini tidak saling mengenal sepenuhnya, tetapi mereka memiliki beberapa pengetahuan satu sama lain, dan mereka semua saling mengenal secara kasar ketika mereka bertemu. Garis keturunan Wuzu Jiuyin sudah memintanya untuk tidak pergi. Maaf. San berkata perlahan, tidak masalah, terima kasih atas bantuanmu. Wu menjawab dengan sopan, semua orang di sini adalah makhluk kuat dari dunia yang berbeda, dan mereka semua sopan satu sama lain, kecuali Hua Ken, yang sedikit lebih mendominasi. Namun di sini, ia juga menahan diri.